Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendapatkan teguran dari Presiden Joko Widodo. Apakah Mendak benar-benar memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye terselubung walaupun pemilu 2024 masih lama? Tapi rasanya tahun ini sudah dimulai sebagai tahun politik. Saat ini kami sudah tersambung dengan pengamat politik Mas Hendri Satrio. Selamat sore Mas Hendri, salam sehat. Salam sehat Mbak Eva, selamat sore. Baik, selamat sore juga Mas Henry. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dinilai nih melakukan kampanye terselubung, memanfaatkan kunkernya terkait minyak goreng untuk mengkampanyekan anaknya atau putrinya. Sah atau tidak sah, Mas Henry? Jadi gini Mbak Eva, saya mencatat ada beberapa ya yang bisa disampaikan terkait peristiwa tersebut. Yang pertama, Zulhas berani melakukan ini karena memang fasilitas panggung politik yang diberikan oleh Pak Jokowi. Makanya saya sih menyayangkan ya ketidakkonsistenan Pak Jokowi yang di awal usai pelantikan 2014 dia sebagai presiden itu kan dia langsung mengatakan tidak ada rangkap jabatan, nggak boleh rangkap jabatan gitu ya, tapi ternyata itu didiamkan, bahkan akhirnya bertambah. Nah, panggung politik yang disiapkan oleh Pak Jokowi ini pasti kemudian dimanfaatkan oleh Pak Zulhas. Nah, catatan yang kedua, memang sulit sekali akibat tadi rangkap jabatan, sulit sekali memisahkan antara kemarin itu Zulhas sebagai Ketua Umum PAN atau sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nah, karena sulit sekali dilepaskan jaketnya, dua jaket tadi, ya akhirnya terjadi hal seperti itu gitu. Yeah. Kemudian yang ketiga, menurut saya sih sebuah hal yang tidak patut ya, karena secara terang-terangan, gamblang itu kan praktek politik uang yang dijembrengkan gitu ya, yang dipertontonkan langsung bahwa ini beli ini pilih ini gitu ya. Yeah. Nah, itu hal yang menurut saya kurang patut juga gitu dilakukan. Tapi sebagai ketua umum PAN, nah ini catatan yang keempat nih, sebagai ketua umum PAN ya dia mesti begitu emang kepada kadernya, nggak hanya kepada putrinya. Tapi kalau semua kader PAN mengundang dia dan kemudian melaksanakan kampanye serupa, ya itu jadi wajar gitu, walaupun tidak wajar gitu ya, itu karena rangkap jabatan tadi. Kemudian catatan selanjutnya sebenarnya pertanyaan besar ya, selain tadi politik uang, pertanyaan besar itu dapat stok banyak begitu dapat dari mana ya? Berarti artinya kan sebetulnya melimpah juga stok minyak goreng di pasar gitu ya, yang bisa dijangkau oleh pemerintah atau oleh masyarakat gitu, kira-kira Mbak Eva. Ada 5 catatan dari Mas Hendri Satrio. Saya coba ke nomor 2 dulu nih, soal 2 jaket tadi. Disampaikan juga oleh Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyatakan bahwa kunjungan Zulkifli Hasan ke Lampung ini bukan atau tidak sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PAN, bukan Menteri Perdagangan. Nah, bagaimana Mas Hendri menyoroti ini soal 2 jaket tadi, soal rangkap jabatan tadi nih? Ya, makanya sangat sulit sekali gitu pada saat Bang Viva bilang itu sebagai ketumpan, tapi kan programnya program Mendak gitu. Sosialisasi minyak goreng murah itu kan program Mendak gitu. Dan apakah kemudian pada saat itu protokol Mendak nggak menyertai Pak Zulkifli Hasan? Kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Makanya memang sebetulnya waktu itu Pak Jokowi benar tuh, udah bagus banget, nggak boleh ada rangkap jabatan. Sekarang didiemin, bahkan beberapa menteri yang sudah terang-terangan mengkampanyekan dirinya sendiri pun di 2014 juga nggak diapa-apain. Jadi banyak eksesnya Mbak Eva. Betul, jadi ini ekses dari rangkap jabatan atau 2 jaket itu ya Mas Hendri? Apakah artinya harusnya Presiden mengembalikan aturan untuk tidak boleh rangkap jabatan, Mas Hendri? Iya, harusnya begitu dong, dan harus berani Presiden. Jadi artinya siapa aja tuh, Zulhas, Erlangga, kemudian Suarso, Munafa, ya itu harus meninggalkan jabatannya. Pak Prabowo harus melemparkan jabatan sebagai ketua umumnya gitu ya, kembali dan hanya menjadi menterinya Pak Jokowi, atau ya lepas menterinya dan kembali jadi ketua umum gitu. Nah, ketidakkonsistenan ini kan sebenarnya yang sangat disayangkan ya. Pak Jokowi artinya masih meninggalkan tinta negatif juga tuh dalam sejarah kepemimpinannya dia. Harusnya sih
dia bisa dengan konsisten. Kalau konsisten hal-hal seperti Julhas itu nggak kejadian pasti. Tetapi kan Presiden juga sudah menegur 3 kali bahkan Mas Henry, menegur Menteri untuk fokus bekerja. Apa ini belum cukup, Mas Henry? Ya kalau negur aja selama nggak di reshuffle kan nggak ada penggantian serius kan. Kan baru diangkat, Mas, masa di reshuffle? Ya nggak apa-apa kan, memang nggak ada aturan bagi menteri yang baru diangkat tidak boleh di reshuffle kan, nggak, aturannya kan cuma satu, menteri itu hak prerogatif presiden. Jadi menegur belum cukup ya? Enggak dong kan, dan negurnya jangan cuma satu kan, yang lain-lain ada yang suka begitu, yang rangkap-rangkap jabatan itu. Jadi semua ditegur langsung. Jadi menurut saya sih ya Julhas hanya memanfaatkan kesempatan panggung politik yang ada aja gitu. Baik, tetapi kalau dihitung sudah 3 kali Presiden Joko Widodo menegur menteri untuk fokus bekerja. Apa arti teguran 3 kali ini, Mas Henry? Ya kita mah dengerin aja omongannya presiden, sambil kan kita menyaksikan itu menteri dengerin apa enggak. Kalau menterinya nggak dengerin, ada apa kok menteri nggak dengerin presiden ya? Kan bahaya jadinya. Jadi maksud saya kalau 3 kali masih ada juga ya reshuffle aja. Baik, jadi kalau masih ada yang bandel, reshuffle aja ya, meskipun baru diangkat nggak masalah ya, karena nggak ada Nggak masalah kan, nggak ada aturannya begitu. Kalau masih baru nggak boleh di reshuffle kan nggak ada aturannya. Itu kan masalah kinerja aja gitu. Tapi ya kalau misalnya di reshuffle Pak Julhas karena rangkap jabatan gitu ya, ya yang lain juga kena lah, Erlangga, Prabowo, Soeharto Monoarfa itu kena juga pada. Baik, pemilu masih 2 tahun lagi, tapi banyak manuver-manuver yang sudah dilakukan ya, Mas Henry. Gaung politik sudah nampaknya dimulai. Catatan Mas Henry apa saja utamanya untuk menteri yang rangkap jabatan yang juga berpotensi untuk maju di tahun 2024? Gini, yang pertama, pada saat menteri ingin maju ke Pilpres 2024 kan itu semuanya tergantung dari presiden. Kalau presiden mengizinkan nggak di reshuffle misalnya, ya menteri ini akan menjalankan 2 peran tadi dengan santai dan menikmati itu gitu. Kemudian yang kedua, para menteri ini juga mesti jelas kalau memang inginnya cuma jadi wakil presiden, ya udah nggak usah kebanyakan akrobat gitu. Kemudian selanjutnya jangan terlalu banyak menggunakan, atau sebenarnya kan nggak boleh kan, dilarang menggunakan fasilitas negara selama berkampanye gitu, Mbak Eva. Baik. Kemudian kita kembali lagi soal pernyataan Presiden kepada Menteri, menegur Menteri untuk fokus bekerja karena situasi atau tantangan yang dihadapi saat ini juga tidak mudah ya, Mas Henry, di bidang ekonomi, kemudian masalah-masalah global lainnya. Baik, terima kasih pengamat politik Mas Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di Suara Plus 62. Salam sehat selalu ya, Mas Henry. Salam sehat, Mas. Baik, MG Listener.